Pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia, dan kita sudah di nuansa Sorong sore ini. Pendengar, seperti informasi kami sejak kemarin ya, bahwa sore hari ini dalam program Torang Setara kita akan ngobrol seru ya, dan dimana kita tahu kalau bicara tentang radikalisme itu dipandang sebagai ancaman besar di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, bagaimana kita melakukan tindakan pencegahan dari radikalisme ini yang kita akan bahas di sore hari ini dalam Torang Indonesia, dan telah hadir bersama kami di studio yaitu Kombes Pol Guntur Andrianto SSI MSI selaku Kasatgas Wilayah Densus 88 Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore. Dan satu lagi juga ada Pak Sofian Sauri. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Ya. Pemirsa. Ya. Baik, dan pendengar juga nanti Anda ini channel tundanya untuk YouTube-nya pendengar, nanti Anda juga bisa menyaksikan di YouTube kami RRI Sorong Live Streaming pendengar. Nah, Pak, ini enaknya panggilnya apa nih? Pak Guntur ya, Pak Guntur. Kalau kita ngobrol tentang radikalisasi, memang kalau kita bicara tentang beberapa tahun terakhir Indonesia juga masalah radikalisme ini sangat tinggi sekali, beberapa kasus-kasus yang terjadi. Dan kita tahu bahwa Densus 88 merupakan satu organisasi yang memang khusus untuk penanganan masalah ini. Sebenarnya kalau kita dihitung era-era 90-an ke bawah, nggak ada tuh istilah-istilah kayak gitu Pak ya. Ini sebenarnya apa yang mengakibatkan hal-hal seperti ini bisa terjadi Pak? Ya, baik Bu. Jadi Densus 88 itu adalah satu bagian daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tugas pokoknya adalah menangani kasus-kasus terorisme, tindak pidana terorisme. Kemudian kenapa kok sekarang kita bicara radikalisasi, radikal, intoleran? Dari hasil penegakan hukum, dari kemudian pelaku-pelaku tindak pidana terorisme yang kita tangkap, lalu diinterogasi, ditanya, dari situ kita baru tahu bahwa semua ini terorisme itu nggak ujuk-ujuk terorisme. Seorang teroris itu nggak tiba-tiba menjadi seorang teroris tanpa ada penyebab. Semua ada penyebabnya, semua ada prosesnya. Jadi sebelum seorang menjadi teroris, itu diawali dengan seseorang menjadi intoleran dulu. Ya, dia paling benar dan di luar kelompok atau pemahamannya itu salah. Kemudian berkembang menjadi sifat-sifat radikal. Ya, radikal menghalalkan segala cara untuk memperjuangkan ideologinya dan kelompoknya. Nah, kemudian setahap lagi, tambah lagi, barulah dia menjadi teroris. Nah, kenapa itu bisa masuk? Ya ini karena pengaruh juga dalam negeri dan luar negeri. Nah, di dunia internasional secara global, terorisme ini ada. Dan dengan perkembangan informasi teknologi saat ini, kita tidak bisa memagari suatu negara secara fisik gitu, karena kita jaga di perbatasan dengan luar biasa, tapi masuk lewat internet dan sebagainya pemahaman itu. Jadi misalkan kita jaga seolah menjaga keluarga kita, anak-anak kita edukasi dengan baik, tapi kita tidak pantau dia punya medsos, dia punya internet, YouTube apa yang dia lihat. Tiba-tiba anak kita menjadi nakal atau radikal, kita terkaget-kaget. Nah, jadi informasi teknologi yang sangat luar biasa keluar masuk itu juga salah satu penyebab. Ya, kemudian perkembangan terorisme di dunia ya juga mempengaruhi, sehingga mulai paham-paham itu masuk ke Indonesia, paham intoleran, paham radikal, ya masuk ke kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok agama, dan sudah menimbulkan masalah. Mungkin dulu selama seseorang radikal tidak menyebabkan kerugian orang lain atau tidak dia melakukan suatu tindak pidana, kita tidak melihat itu sebagai suatu masalah. Tetapi begitu permasalahan radikal ini sudah diwujudkan dengan perbuatan tindak pidana yang bagi mereka benar, jadi bagi orang-orang yang sifatnya radikal ini, apa yang dilakukannya itu bagi mereka benar. Nah, ini baru kita terbuka mata kita, wah ada orang-orang yang melakukan tindak pidana yang berlatar belakang sifat radikalnya, permasalahan baru ini menjadi suatu permasalahan yang kita cukup concern untuk atasi.
ya. Beda dengan tindak pidana yang penyebabnya misalkan masalah ekonomi ya, seorang kesulitan mencari uang akhirnya melakukan pencurian. Nah, ini kan tidak terkait dengan radikalisme. Nah, belakangan ini banyak tindak pidana, terutama yang kami tangani dengan terorisme itu awalnya dari sifat-sifat radikal, ya, kelompok-kelompok yang berpikiran radikal. Sehingga ini mulai membuka mata kita, dan yang seperti Ibu katakan tadi, begitu masif, begitu sering kita mendengar itu, ya, di mungkin sosialisasi aparat keamanan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuka mata masyarakat dan membuat kita peka, ya, peka terhadap hal tersebut yang selama ini kita mungkin tidak peka dan tidak jadi masalah dulu gitu. Sekarang jadi masalah, ternyata akarnya itu dari pemikiran-pemikiran dan kelompok-kelompok yang radikal. Jadi suatu tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pemikiran yang radikal dari kelompok-kelompok ini, ya, bukan karena kesulitan ekonomi, bukan karena dendam, ya, seperti itu. Jadi tindak pidana ini, sehingga dari aparat keamanan kita sering sosialisasi kepada masyarakat, mengedukasi bahayanya paham radikal, bahayanya sikap-sikap pemikiran intoleran yang ujung-ujungnya akan bisa bermuara kepada tindak pidana, dan tindak pidana terorisme ini itu menimbulkan korban yang banyak, ya, nggak cuma manusia, jiwa, tapi juga kadang-kadang mempengaruhi ekonomi, sosial ekonomi masyarakat, dan itu bisa panjang gitu. Iya, kita kalau ingat bom Bali pertama kali itu kan sangat terasa sekali Pak, ya. Betul. Jadi kalau ingat itu orang jadi takut mau ke Bali, gila segala macam kayak gitu. Ya, perlu berapa tahun untuk pemulihan situasi itu? Untuk bangkit bisa mengubah pemikiran orang turis luar untuk bisa datang. Betul. Jadi ternyata bahkan untuk perekonomian pun sangat-sangat terdampak ya Pak, ya. Betul. Oke, pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon maupun handphone kami 081238688703, masih di Torang Setara, dan tetap bersama kami di Sorong Sore ini. Kita akan kembali selepas yang satu ini. Sorong Sore ini. Baik, kita masih dalam obrolan kita di Torang Setara, ya, tentang bahaya radikalisme. Pak Guntur, kalau ya memang zaman sudah semakin berubah sekarang ini di era 2000-an, ya, teknologi juga semakin canggih. Tadi dikatakan bahwa siapapun bisa mengakses dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang sedikit dibilang sesat sih kalau radikalisme lebih banyak. Memang di satu sisi ada manfaatnya terdengar, ya, dengan teknologi canggih, tapi di satu sisi juga ada bikin mudarat juga nih untuk kita. Dan kalau di Papua Barat Daya khususnya, kita di sini sebagai pintu masuknya untuk saudara seluruh Papua untuk membackup sendiri. Ya, memang kalau kemarin beberapa tahun kemarin terakhir juga sempat ada, ya, sedikit bergejolak di masalah radikalisme, tapi segera bisa inilah. Tadi bagaimana sendiri sebenarnya Pak untuk di Papua Barat Daya dan juga Papua Barat? Iya. Jadi untuk di Papua Barat dan Papua Barat Daya, mungkin kita semua tahu, ya, bahwa sampai saat ini Papua Barat dan Papua Barat Daya termasuk daerah yang aman relatif kalau kita bandingkan dengan semua provinsi, 37 provinsi lainnya di Indonesia ini, khususnya di wilayah Papua, ya, ke sana, ya, salah satu Pulau Papua, ya Pak. Papua dan Papua Barat Daya ini relatif aman. Masih relatif, ya. Oke. Kan sampai saat ini tidak ada tindak pidana terorisme yang terjadi di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah, tugas kita semua adalah menjaga supaya tetap demikian, sehingga kita harus pelajari dan pahami terorisme yang terjadi ini di daerah-daerah lain itu seperti apa itu, penyebabnya apa. Nah, kita bermain di penyebabnya itu harus kita cegah. Nah, salah satu penyebabnya tadi pemikiran-pemikiran radikal, intoleran. Nah, kita tahu sampai saat ini Papua Barat Daya terkenal, ya, mungkin nomor 1 tingkat toleransi di Indonesia. Gitu. Nah, ini harus kita jaga gitu. Jadi supaya paham-paham radikal dan intoleran itu nggak masuk ke sini. Kalau masuk rusak kan semuanya. Gitu. Apa yang sudah ada selama ini kita banggakan, ya. Ini kita banggakan kalau kita semua cinta Papua Barat Daya ini. Mari kita jaga supaya
toleransi di Papua Barat Daya ini tetap nomor 1 di Indonesia. Nah itu kita harus sama-sama mencegah masuknya paham-paham kelompok-kelompok yang toleran, pemikiran-pemikiran yang toleran yang kemudian berkembang jadi radikal. Jadi kita untuk di Papua Barat Daya ini sampai saat ini masih aman. Tugas kami adalah menjaga itu, sehingga kita harus bekerja di tataran pencegahan gitu, dengan mengedukasi masyarakat, mensosialisasi apa sih itu paham radikal, itu apa sih, bagaimana masuknya. Nah ini dari pengalaman di daerah lain gitu kan, dari pengalaman orang yang pernah terpapar pemikiran yang radikal, kelompok-kelompok yang radikal. Dari situ kita bisa pelajari dan berbagi supaya tidak terjadi di sini. Kita supaya Papua Barat Daya yang kita cintai ini tetap aman. Jadi itu. Baik, pendengar dan juga pemirsa, suaranya juga Pak Luhut tidak sendiri. Ada Pak Sofyan. Saya bilangnya apa nih Pak? Pak Sofyan cukup. Enggak, maksudnya nih selaku apa nih? Saya mau bilang mantan saya nggak mungkin ya Pak ya. Mantan aktivis radikalis dulu. Mantan aktivis. Mohon maaf Pak, ini breaknya lebih pas gitu kan ininya mic-nya supaya lebih jelas. Iya. Pak Sofyan, pada waktu itu Pak Sofyan ini kasus yang di mana nih Pak? Kita di Aceh dulu. Oh yang di Aceh dulu. Ya. Oke. Jadi seperti apa? Gimana waktu itu Pak? Iya, kami pada waktu itu memang terafiliasi dengan suatu organisasi teroris dunia yang disebut dengan Qaidatul Jihad atau Tanzim Qaidatul Jihad yang dipimpin oleh Syekh Osama. Nah, terus kemudian kita mengadakan pelatihan militer yang ada di Pegunungan Jantoy di Aceh Besar pada waktu itu. Kita sedang latihan, mungkin sudah ada 2 bulan, kemudian kami digerebek oleh Densus 88 di tahun 2010 bulan Februari waktu itu, dan cukup banyak yang tertangkap, hampir mungkin 150 orang yang tertangkap dalam kurun 1 tahun pada waktu itu gitu. Dan itu sempat menghebohkan karena melibatkan hampir semua faksi-faksi organisasi ekstrim radikal tadi gitu di seluruh Indonesia. Ada kelompok NII, Negara Islam Indonesia, lalu ada kelompok seperti Tauhid wal Jihad, kelompok Aman Abdul Rahman, lalu ada kelompok misalnya Jamaah Islamiyah yang selama ini kita kenal sebagai pelaku daripada bom Bali 1. Dan di situ juga melibatkan banyak tokoh-tokoh seperti Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, ada Abu Tolut, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya yang kemudian memang sekarang ini jadi ikon kelompok semacam ISIS yang ada di Suriah atau yang tergabung di Indonesia dengan sebutan Jamaah Ansor Daulah gitu. Nah, ini cukup menarik dialog ini ya. Saya sangat setuju, mengapresiasi, dan ini harus terus dilakukan di semua daerah karena memang hari ini kita ini tadi dikatakan nggak lepas daripada era globalisasi, dan bahkan pemikiran-pemikiran radikalisme, kemudian intoleransi maupun teroris itu adalah pemahaman-pemahaman transnasional yang sebetulnya bukan menggambarkan ciri karakter bangsa Indonesia. Ini ideologi dari luar, tapi karena era globalisasi, mau tidak mau di era internet dan sebagainya, itu kita nggak bisa menolak itu. Tadi Bapak udah katakan, oke lah kalau perbatasan bisa kita jaga, tapi siapa yang bisa membendung daripada arus informasi ini? Ada sedikit saya bacakan coba dari tulisan yang saya buat dalam sebuah paper. Ini sangat mengkhawatirkan kita. Jadi menurut data BPS, Badan Statistik Indonesia, sedikitnya 67,88% total penduduk Indonesia maksudnya itu menguasai telepon genggam. Ya, dengan 86% penduduknya telah mengakses internet sampai akhir tahun 2022. Gitu. Bahkan Indonesia itu termasuk menduduki peringkat keempat negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Jadi bisa bayangkan kalau kemudian terjadi yang namanya self radikalisme. Jadi orang itu bisa terpapar dengan gadget tersebut. Salah satu sisi memang ia membawa kemajuan informasi dan sebagainya, ada manfaat, kita jadi lebih tahu gitu. Tapi ketika ini tidak cerdas dalam menggunakan sosial media,
nanti terjadi seperti misalnya tahun 2021 Mabes Polri itu tanggal 1 April 2021 itu diserang oleh seorang perempuan mahasiswi yang kuliah di Depok, namanya Universitas Gunadarma. Kemudian menggunakan senjata dia menyerang Mabes Polri. Dia mati akhir di tempat itu. Ternyata setelah diteliti, di tracking, jaringannya nggak ada. Gitu. Ustadznya siapa nggak ada juga. Jadi maksud operasi The Lone Wolf. Jadi termasuk operasi serigala sendirian kalau dalam kategori bahasa kerennya seperti itu. Nah, terpapar sendiri, ternyata dia terpapar oleh grup-grup Telegram. Akhirnya dia terpacu untuk melakukan amal. Dia merencanakan sendiri, bahkan membiayai sendiri. Ternyata nggak sampai di situ, ada beberapa kasus-kasus yang kemudian dikategorikan sebagai lone wolf. Ini menjadi tren sebenarnya. Serangan-serangan sendirian yang kemudian ini tidak terkoneksi dengan organisasi radikalisme atau organisasi teroris yang selama ini sudah dipantau atau disurveillance oleh Densus 88. Jadi betapa sulitnya, dan ini tidak terdeteksi oleh aparat keamanan. Ini coba kita bayangkan kalau seandainya pelajar-pelajar, adik-adik kita, anak-anak kita terpapar, ya tiba-tiba jadi antisosial dan melalui gadget. Dulu orang mungkin di era tahun 2000-an sebelum ada sosial media dan sebagainya, walaupun waktu itu ada grup-grup semacam milis atau grup-grup lainnya yang melalui internet gitu, tapi nggak semasif sekarang gitu. Nah, itu bisa di surveillance, bisa dideteksi oleh Densus perjalanannya, ketemu siapa. Hari ini tidak. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Makanya untuk itu kebijakan pemerintah sangat bagus sekali. Kita dituntut untuk cerdas dalam bersosial media. Misalnya ada undang-undang ITE. Dulu 2017 itu indeks potensi radikalisme yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT, itu indeks potensi radikal kita tuh sampai hampir 53%. Artinya ini kita kayak seperti sudah diambang perang saudara. Nah, itu bayangkan tuh tahun-tahun politik juga pada waktu itu. Betul tantangan yang luar biasa ya Pak Guntur ya. Akhirnya apa Bu? Terpaksa kita mengeluarkan di 2017-2018 itu ada undang-undang ITE. Kita nggak bisa lagi nge-share ajaran-ajaran hate speech, ajaran-ajaran kebencian. Kita nggak lagi bisa berita-berita hoax yang nggak ada juntrungannya, mengajak orang. Bayangkan itu bisa akan berpengaruh terhadap ekonomi negara, ya, terhadap keamanan, stabilitas dan sebagainya. Bayangkan contoh hari ini Bu, kita lihat di dunia sedang ramai misalnya konflik antara Israel dengan Palestina. Oke lah, ini masih perdebatan gitu antara mendukung atau tidak, atau rasa solidaritas gitu. Oke, bangsa Indonesia termasuk bangsa yang sangat dermawan, nomor 1 di dunia gitu. Itu hasil penelitian di dunia gitu. Bahkan termasuk negara nomor 6 yang paling religius, mengalahkan Arab Saudi yang punya Mekah Madinah. Itu Indonesia gitu. Bayangkan dengan masuk 10 besar loh kemarin ini, termasuk yang paling toleran boleh dibilang dengan agama yang bermacam. Iya betul, itulah karena kan kita punya Pancasila Bu. Itu luar biasa Pancasila ini, pemersatu di negara-negara gagal seperti Libya, Suriah yang sekarang sampai dilanda perang. Itu kan agamanya relatif paling cuma 99%. Sukunya juga nggak banyak-banyak amat Bu. Tapi Indonesia ini punya 400 suku bangsa, 400 bahasa. Bahkan kita punya 17.000 pulau. Kita terbatasi oleh pegunungan, lautan dan sebagainya. Tetapi memang kita bisa bersatu. Kita bisa melewati konflik-konflik. Bukannya nggak pernah ada konflik, pernah ada, tapi ini berhasil diatasi. Masih bisa lah ya. Karena memang karakter orang Indonesia tuh musyawarah untuk mufakat, orangnya juga religius dan sebagainya. Ini modal besar bangsa kita yang harus kita syukuri karena kita punya Pancasila itu pemersatu. Ini menarik Pak, kalau bicara tentang undang-undang ITE, saya jujur kalau saya melihat sendiri masih belum ada greget bisa ini loh, yang ada suatu dari undang-undang itu yang betul-betul menjerat, bikin orang kapok gitu. Karena sampai sekarang sosial media itu memang gila-gilaan. Saya termasuk orang yang jarang terlalu kepo dengan sosial media karena gini, baru kemarin saja Pak di video di Facebook ataupun Instagram itu kan, mohon maaf ini
si agama satu, agama yang satu saling menjelekkan nih, itu masih ada gitu. Ini kok nggak difilter sih kayak gitu? Maksudnya dari adanya undang-undang ITE kan sebenarnya harus bisa difilter, itu gimana nih Pak Guntur? Ya. Baik Bu, pertanyaan menarik. Jadi memang demikianlah yang fakta yang saya juga melihatnya seperti itu ya, di dunia maya ini masih banyak sekali. YouTube banyak sekali video yang pertama itu judul sama isinya nggak nyambung. Ya. Jadi kalau orang-orang yang suka cuma lihat judul di capture, dikirim-kirim, disebarkan, itu menyesatkan orang. Padahal isinya mungkin tidak sesuai dengan judul serem-serem. Ada lagi yang termasuk isinya pun sesuai judul tapi nggak benar. Ya. Jadi ada pleset-plesetan, ada yang totally tidak benar videonya, hanya untuk menyesatkan pemikiran orang, menyalahkan ya, menyalah arahkan pemikiran orang ya, mislead, membuat orang mislead penontonnya. Nah ini harus kita filter. Nah sekarang kalau ibu lihat kok masih gitu ya? Nah, itu. Nah, terus apa artinya ada undang-undang ITE? Ya, perbedaannya begini. Kalau dulu belum ada aturannya, sehingga orang bebas. Sekarang begitu sudah ada undang-undang ITE, berarti ada aturannya. Orang harus mulai ada konsekuensi hukum. Nah, tinggal sekarang bagaimana penegakan hukumnya, kan begitu. Nah, gitu. Pertama, ada yang melaporkan atau tidak, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kan ada korban. Nah, kalau tidak ada yang melapor, berarti ya sama kayak orang saling ngatain, nggak ada yang tersinggung gitu ya. Masa kita mau bikin jadi perkara, nanti dibilang polisinya abuse of power ya. Jadi dalam arti menjadi lebih baik dengan adanya undang-undang ITE, dalam arti ada konsekuensi hukum yang bisa kena terhadap orang pengguna medsos dan dunia maya ini jika dia melanggar hukum, melanggar batasan. Nah, tetapi penegakan hukumnya ya kita lihat, pertama ada hal-hal yang harus ada pelapor ya, ada korban yang jadi korban. Nah, terus kemudian kita tidak serta-merta pemerintah bisa membatasi, karena ada juga undang-undang kebebasan bersuara, berpendapat ya, demokrasi. Jadi seperti ada unjuk rasa ke jalan, ada yang lewat media sosial dan sebagainya, kita tidak bisa membatasi. Yang bisa dilakukan jika pernyataan pendapat atau unjuk rasa ini kemudian melanggar hukum, nah mereka akan berhadapan dengan hukum ya. Jadi seperti itu. Nah kalau antara dua orang gitu, nah, dua orang ya jadi ada batasannya, dalam arti kalau orang tersinggung lalu melaporkan ke polisi ya jadi perkara pidana. Tapi kalau tidak tersinggung ya, tidak ada pihak yang tersinggung ya, kadang-kadang kita yang dengar udah risih ya, tapi mereka berdua ini ya nggak ada yang lapor ya, tidak serta-merta polisi melakukan tindakan penegakan hukum. Jadi ada delik aduan, ada delik non aduan. Jadi seperti itu. Jadi polisi juga dibatasi oleh undang-undang apa yang kewenangannya sebatas apa dan apa yang tidak boleh juga dilakukan dalam rangka memberi ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat pada masyarakat. Pak Sofyan, itu ketika akhirnya Bapak berada di jalur yang benar nih, itu gimana ceritanya? Apa memang gara-gara ditangkap kah? Iya. Salah satu penjara itu kan sebetulnya untuk rehabilitasi ya. Jadi memang penjara cukup efektif juga membuat orang jerak gitu. Tapi nggak sekedar penjara menurut saya, tapi lebih kepada ilmu gitu. Lebih kepada kepentingan bangsa negara gitu. Karena saya lihat ketika berada di dalam penjara, ini istilahnya kalau bahasa akademis itu namanya self radikalisme. Jadi self deradikalisasi. Jadi saya terderadikalisasi sendiri gitu. Maksudnya ketika melihat perlakuan atau kawan-kawan kita selama ini ternyata jauh dari sifat-sifat orang beragama. Kan ini kan orang-orang ini kan yang diperjuangkan kan agama gitu. Tapi kok jauh dari sifat-sifat orang beragama, seperti mudah marah, kemudian gampang mengkafirkan orang, lalu gampang marah kepada orang gitu. Ini dakwah atau marah-marah gitu. Iya, jadi kayak surga itu punya kapling dia gitu. Jadi perilaku menyebalkan itu membuat kita tuh jadi kok gini gitu. Dan ternyata memang setelah kita baca-baca buku, banyak literasi, kita coba memperluas referensi lagi gitu.
ternyata memang ini pemikiran yang salah gitu dalam kacamata manapun gitu. Makanya wajar kalau kemudian aksi-aksi terorisme itu tidak mencerminkan orang beragama, bahkan dianggap bukan bagian dari beragama. Dulu saya sempat agak rancu dengan seperti perkataannya Pak Tito, ini nggak ada hubungannya, bukan orang agama gitu. Loh, saya merasa memperjuangkan agama, kok nggak ada hubungannya dengan agama? Ternyata memang nggak ada hubungannya agama, karena orang beragama tuh output inputnya juga harus berbanding lurus dengan yang baik gitu. Ini malah kok marah-marah, menebarkan kebencian, dendam kusumat, terus kemudian dengan cara-cara kotor seperti membunuh orang. Ini kayaknya aneh nih, ini ada yang salah. Nah, jadi di dalam tuh akhirnya kita jadi sadar nih gitu. Nah, akhirnya kita coba memperbaiki diri. Nah, kita masih ada umur, kita coba bertobat, mengakui ini adalah kesalahan. Dari sekian banyak kan yang ditangkap, atau semua sadar semuanya instan sekolah gimana Pak? Enggak juga, karena program deradikalisasi itu juga memang belum bisa mencakup. Saya lupa ada salah satu pelaku juga yang nggak kapok gitu, udah ditangkap sudah di segala macam masih kekeh gitu dengan pemikirannya. Iya, saya mencatat hampir ada 96 orang ex narapidana terorisme yang melakukan aksinya kembali. Jadi 96 orang ini bukan angka yang sedikit. Iya. Angka yang cukup banyak. Satunya pusing Pak ya. Jadi ada 3.550-an teroris yang kemudian ditangkap oleh Densus 88 selama 2 dekade sejak kasus bom Atrium Senen yang waktu itu rencananya katanya menargetkan Ibu Megawati, kemudian ada di tahun 2000 ya kedubes Filipina juga diserang, lalu kemudian di saat yang sama juga ada bom malam Natal di 23 kota di seluruh Indonesia. Itu tahun 2000. Lalu yang puncaknya adalah tahun 2002 itu ada peledakan di Bali yang disebut sebagai bom Bali 1 yang menewaskan 200 orang lebih meninggal dunia. Lalu rentetan dari bom J Marriott di Hotel J Marriott pertama, lalu ada 2004 ada bom Australia dan tahun 2004, lalu ada bom Bali 2 lagi di tahun 2005 sampai hari ini terakhir kemarin adalah penyerangan Polsek Astana gitu, yaitu kantor polisi dan sebagainya. Artinya hampir 600 aksi terorisme yang melanda Indonesia. Makanya kemudian hasil data indeks terorisme global, Indonesia itu menempati urutan ke-24 di seluruh dunia. Yang paling pertama itu adalah Afghanistan, ada Burkina Faso, Niger, Suriah nomor 5 dan sebagainya. Bahkan di Asia Pasifik kita nomor 4 itu. Setelah satu pertama adalah Thailand Selatan, kemudian ada Myanmar dan ada Filipina Selatan, Indonesia nomor 4, negara yang terdampak gitu. Dan itu bukan angka yang cukup sedikit, tetapi kemudian dengan adanya Undang-Undang nomor 5 Bu, alhamdulillah teroris itu nomor 5 2018, teroris itu bisa ditangkap sebelum dia melakukan aksinya. Sebagaimana Undang-Undang ITE tadi diberlakukan, kita dituntut untuk cerdas bersosial media. Hati-hati kita bikin berita hoax, atau kita hati-hati mengajarkan kebencian. Ya itu kalau ada delik aduan kita bisa ditangkap, diproses gitu. Nggak cumanya itu, kita baru merencanakan saja. Dulu kasus-kasus kita sebelum saya tertangkap itu kita melakukan aksi baru bisa ditangkap. Sekarang baru rencana sudah bisa ditangkap. Makanya kemudian hari ini kita agak sepi. Bahkan hampir di 2022 tuh, kalau 2022 itu kalau kita pikir cuma aksi terorisme itu cuma hanya ada berapa gitu kan, mungkin ada 1 gitu, kita inginnya 0 ya, kosong gitu. Tapi kemudian ada aksi ternyata pas kemarin di Astana Anyar Polsek diserang gitu. Itu bukan berarti nggak ada terorisme, tapi berhasil dicegah melalui undang-undang itu. Nah, alhamdulillah indeks potensi radikalisme yang sebagaimana dikeluarkan BNPT 2022 itu turun nih, menjadi hanya sekarang tinggal 12%. Nah inilah kita bersyukur kebijakan-kebijakan pemerintah hari demi hari, tahun demi tahun jauh lebih baik. Nah Pak Guntur, ini kalau tadi Pak Sofyan bilang dari 100-an orang masih ada 90-an yang masih kekeh dengan ini apa, misalnya begitu udah keluar nyoba lagi, bikin lagi gitu. Apakah pembinaannya masih kurang atau gimana di lapasnya tuh? Ya. Atau balik dicuci otaknya gitu Pak? Ya, jadi yang kita hadapi ini kan pemikiran, ideologi, mindset ya.
itu tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mengubah pemikiran seseorang, apalagi orang sudah merasa paling benar sendiri. Mungkin kita semua pernah juga berdialog dengan orang yang merasa paling benar sendiri, pasti berdebat, gitu kan. Nah, tapi kalau orang masih bisa membuka pikiran, ya sama-sama menganalisa, lalu mendapati kebenaran dan sportif bisa, oh iya ya saya salah. Nah, tapi kalau untuk yang merasa benar sendiri ini kan susah. Jadi ini memang suatu tantangan. Jadi kalau dibilang wah gagal dong proses deradikalisasi, program-program deradikalisasi pemerintah, gagal, nggak juga gitu. Tapi memang kita tidak bisa mengukur keberhasilan ini dari jumlah orang atau adanya yang belum terderadikalisasi, belum berhasil. Tapi kita juga bisa melihat orang-orang yang sudah berhasil. Dalam arti program ini bagus dan ada hasilnya. Tapi memang ini suatu tantangan. Ya, adanya orang-orang yang menjadi residivis dalam arti mengulangi lagi perbuatan pidananya, pemikiran belum berubah, ini menjadi terus dievaluasi dalam proses atau cara deradikalisasi, dan kita harus terus berkembang, beradaptasi dengan tantangan. Ya, dengan cara ini kita juga melibatkan psikolog, kita melibatkan ahli-ahli agama, ya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, seperti itu kita berdialog, berdiskusi apa yang harus kita perbarui dari cara-cara program deradikalisasi ini. Jadi seperti itu, ini merupakan tantangan orang-orang yang belum berubah pemikirannya, masih merasa benar. Nah, ini apa kekurangan kita di dalam metode-metode deradikalisasi itu selalu dievaluasi. Memang tingkat kesulitannya kita juga klasifikasikan para pelaku tindak pidana terorisme ini, ada yang ideolog ya, ada juga yang follower, dan ada juga simpatisan. Otomatis jadi cuma ikut ya, terpengaruh gitu. Nah, ini ikut rame saja. Ikut rame. Jadi ikut apa kata ideolognya gitu kan, nggak mikir benar salahnya lagi. Nah, ya, ini yang jelas pengikut simpatisan itu lebih mudah dideradikalisasi gitu, disadarkan gitu. Oh iya, selama ini saya salah. Tapi kalau kelas ideolog gitu, ini memang susah gitu, susah sekali karena dia justru yang menyebarkan ideologi itu gitu. Dia yang kuat gitu ideologinya, sehingga dia merasa paling benar. Nah, ini memang kita harus bekerja lebih keras dan menemukan metode yang lebih tepat. Kadang-kadang seseorang ideolog ini yang pemahaman radikal sudah berbicara dengan seorang ulama aja tidak dianggap, ya seperti itu. Itu siapa lagi yang mau didengar? Gitu. Dia maunya berbicara dengan levelnya mungkin Tuhan gitu ya. Jadi ya ini satu tantangan. Ya. Tapi kita tidak boleh menyerah, dan memang di sini juga kita bekerja yang sudah terpapar dengan paham radikal dan intoleran ini, kita berusaha melaksanakan program deradikalisasi. Kita juga berusaha membentengi masyarakat gitu, untuk supaya tidak terpapar paham ini, paham radikalisasi yang akan sangat merugikan masyarakat sendiri. Oke, ini dari pendengar kita tentu di kilometer 10. Selamat sore, radikalisme memang berbahaya dan lebih berbahaya dari Gongga nih, seperti antar suku, agama, golongan, dan lain-lain. Salam NKRI, terima kasih untuk RRI. Baik, sama-sama terima kasih. Ada juga pendengar mau bergabung ya, kita ngobrol-ngobrol di line telepon maupun handphone kami 081238688703. Tapi yang agak ngeri-ngeri juga, yang kalau orang itu Pak ya tadi ya, nggak punya, gimana nih? Iya, maka mau tidak mau memang harus ada yang namanya cyber terrorism gitu, atau tim cyber lah. Dalam hal ini di Mabes Polri juga ada cyber crime, kemudian juga di Densus 88 juga ada tim analisisnya. Jadi ketika ada orang yang menyebarkan hate speech atau menyebarkan hoax atau menyebarkan paham-paham atau ideologi, itu langsung segera di-profiling, di-assessment, kemudian di tracking lah gitu. Nah, ini beneran nggak nih, ini apa sudah ini? Nah, kalau Ibu pernah membaca kasus Danan Jaya Airbanning yang kasus kemarin
salah satu pegawai BUMN PT KAI Kereta Api yang ditangkap di Bekasi Utara dengan barang bukti yang begitu banyak. Itu juga awalnya dia penyebar, bukan cuma follower saja, tapi dia juga masuk kepada kategori radikalis gitu. Jadi sudah berat gitu. Bahkan termasuk 2014 ini yang bersangkutan sudah baiat kepada kelompoknya William Masum yang ada di Bandung. Nah itu juga berawal dari Facebook, postingan itu gitu kan, yang kemudian diperdalam lagi, di surveillance ternyata identik dan kemudian bisa dilakukan pencegahan, ditangkap. Padahal rencananya juga ngeri, ya antaranya mau menyerang seperti Makobrimob, mau kemudian sampai mau menggagalkan pemilu dan sebagainya gitu. Nah ini alhamdulillah bisa dideteksi gitu. Dan kalau enggak ini, wah nggak tahu juga gitu. Nah tapi kembali kepada makna tadi yang ada 100 orang, ada sebagian skeptis dengan program-program yang dilakukan oleh stakeholder seperti Densus 88 maupun BNPT. Apakah deradikalisasi kita dianggap gagal karena ada pelaku yang kemudian berbuat kembali? Ternyata tidak juga, Ibu. Kita termasuk berhasil dalam penanganan counter terorisme, bahkan termasuk yang paling terbaik di dunia. Ini banyak peneliti-peneliti tentang terorisme itu lari ke Indonesia. Kenapa? Karena memang lebih transparan. Bu bisa bayangkan Amerika kita anggap negara kampion demokrasi, jadi percontohan. Ternyata kasus-kasus terorisme itu nggak transparan. Ada sampai 20 tahun lebih nggak diadili, pengadilannya nggak jelas, nggak ada sidang sedikit pun. Bahkan di negara tetangga kita Singapura itu menerapkan kayak namanya ISA, Internal Security Act, masuk Malaysia juga. Itu kalau ada teroris kasus begitu ditangkap sudah nggak keluar itu Bu. Di Cina apalagi gitu, di Saudi jangan ditanya lagi, mungkin udah dibawa ke alun-alun digantung di situ di tempat atau dipenggal. Kalau yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok Al-Qaeda atau kelompok-kelompok semacam ISIS gitu. Artinya Indonesia yang terbaik, transparan. Ibu kalau lihat sidang-sidang terorisme itu terbuka, nggak ada ditutupi atau dirahasiakan, biar orang lain tahu, biar orang lain bisa koreksi gitu. Ini termasuk juga semacam biar masyarakat bisa memantau bahwa kasus terorisme ini fakta nyata. Walaupun sebagian ada beberapa ormas yang mengatakan ini adalah konspirasi, wah ini kerjanya intelijen, enggak. Tapi emang ini memang terdampak dari globalisasi ini, teknologi informasi yang begitu masif yang memang nggak bisa kita bendung sama sekali. Satu sisi membawa dampak yang baik juga, tetapi juga ternyata banyak mudorotnya gitu. Di era globalisasi ini, pemikiran apa aja masuk semua. Dan sangat luar biasa dan mengerikan kalau kita lihat membaca indeks-indeks terkait radikalisme, terorisme dan sebagainya. Dan dalam persidangan-persidangan selain transparan juga hukumannya juga jelas ada di situ. Ada sekian tahun. Bahkan kita bisa melihat motifnya apa, bagaimana dari planning, perencanaannya sampai dia melakukan aksi. Ya ini makanya di Indonesia sudah ada namanya kajian terorisme di Universitas Indonesia. Memang menjadi satu disiplin ilmu tersendiri yang ini sangat menarik Ibu. Gini, dengan semenjak adanya beberapa tahun mulai era awal 2000-an ya Pak, kasus-kasus radikalisme terorisme yang ada di Indonesia, saya pun merasa kita di Papua ini kan kita banyak dengan berbagai macam suku agama. Yeah. Dan saya jujur saya dari Muslim tapi dari SD sampai SMA saya sekolah Katolik Pak. Jadi ada beberapa teman-teman yang kayaknya akhirnya jadi kayak merasa, saya tidak merasa terkucilkan, tapi istilahnya saya butuh waktu dan butuh untuk bisa memberi pemahaman Islam seperti ini loh sebenarnya. Itu kan bukan mengatasnamakan Islam sebenarnya kayak gitu. Tapi bagaimana dengan ini kalau dipikir Indonesia ini juga boarding school, kemarin kita sempat ngobrol tentang boarding school Pak. Salah satunya kalau Indonesia kan bukan hanya sekolah yang umum tapi juga kalau dari Islam pesantren Pak. Nah ini untuk pengawasannya gimana nih? Karena sempat ini sebuah cerita, benar dia sudah kayak kerabat begitu, bapaknya masukin anaknya ke salah satu pesantren, boleh dibilang dikenal, orang tuanya kakeknya si anak ini nggak setuju gitu. Saya nggak setuju karena ketika dia di situ diajar, dia dan masih sekolahan SD udah diajar untuk merakit senjata segala macam dan sekarang lagi disuruh ya. Jadi gimana nih Pak? Jadi sangat bagus pertanyaannya. Jadi gini, memang salah satu yang ini hasil penelitian juga oleh Setara Institute, kemudian ada Wahid Foundation dan sebagainya.
itu hasil daripada penelitian dan riset mereka itu memang menemukan di sekolah-sekolah, terutama di kalangan Rohis, itu setuju dengan istilah daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, potong tangan, rajam dan sebagainya. Ini menurut saya angka-angka yang cukup mengkhawatirkan gitu. Bahkan sampai dalam pendirian gereja yang kemudian banyak orang nggak setuju dan sebagainya. Ala kulihal itu semua sampai kemudian Indonesia, kota Depok ya khususnya itu mendapatkan daerah yang tidak toleran. Jadi negara intoleran, daerah intoleran nomor 1 gitu. Soal ada Celangor itu gara-gara penolakan pembangunan gereja dan sebagainya gitu. Nah, Syarif Pelatihan juga sudah di beberapa daerah di Medan kemarin juga begitu Pak ya? Iya, banyak itu. Juga, entah apa karena ada maladministrasi, administrasinya ada penandatanganan yang kemudian dipalsukan dan sebagainya, itu nanti masuk kepada wilayah penyidikan nanti di kepolisian misalnya gitu. Tetapi yang jelas begini Bu, kita tuh butuh namanya memang sekolah-sekolah yang sifatnya itu multikultural. Biarkan anak-anak itu belajar berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk bisa memahami. Makanya kemudian di sekolah-sekolah negeri itu jauh lebih aman ketimbang misalnya sekolah-sekolah yang tadi begitu eksklusif gitu. Ini juga sebetulnya sekolah-sekolah ini yang terindikasi radikal atau ekstrim itu juga mulai dipetakan gitu. Karena memang ada beberapa sekolah yang kemudian ditutup karena memang tidak memenuhi standar DEPAK kalau itu sebuah pesantren, atau tidak memenuhi standar Diknas gitu. Dan itu juga ada ancaman pidananya Bu kalau itu dia mengajarkan. Misalnya kita banyak temukan misalnya di Jawa Barat, kemudian di Lampung dan sebagainya, ada sekolah-sekolah yang tidak mau upacara bendera. Terus ada beberapa sekolah yang juga tidak memasang foto presiden gitu dan sebagainya. Nah, ini juga harus dievaluasi. Departemen Agama yang mengeluarkan izin operasional itu juga harus selektif lagi dalam memberikan izin kepada beberapa rumah Quran atau rumah tahfidz yang kemudian terindikasi justru mengajarkan kepada murid-muridnya, santri-santrinya untuk radikalisme bahkan sampai kepada terorisme. Dulu Ibu kalau tahu kasus di Malaysia, ada pondok pesantren namanya Pondok Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini semua guru-gurunya, murid-muridnya banyak terlibat kasus terorisme. Baik kalau Ibu pernah dengar yang namanya Nurdin M.Tok, itu salah satu guru daripada pesantren Luqmanul Hakim. Nah, ketika gurunya, santri-santrinya banyak yang terlibat kasus terorisme, itu langsung ditutup di Malaysia. Nah, di Indonesia belum ada gitu. Pesantren ada beberapa pesantren di Solo dan sebagainya yang muridnya, gurunya itu berkali-kali terlibat dalam kasus terorisme. Artinya betapa Indonesia itu sangat toleransi sekali gitu dalam masa-masa ini. Itu seharusnya kita kadang gemes sendiri yang sebagai mantan radikalis gitu. Ini kenapa sih pemerintah nggak tutup aja, ini jelas-jelas mereka mengajarkan paham-paham kekerasan gitu. Nah, makanya kemudian hasil banyak penelitian para riset dan sebagainya, memang kadang kita butuh. Misalnya gini, belajar memahami satu agama dengan agama yang lain, bukan mencampurkan gitu, tapi karena masing-masing kan punya akidah masing-masing gitu, menganggap bahwa ya agamanya benar gitu. Di luar mereka tentu ini untuk memperkuat agama mereka gitu, tapi bukan berarti dicampur. Nah, kadang kita ini kayak kurang gaul gitu. Bahkan sampai di beberapa pesantren itu sama sekali belum pernah bergaul, punya teman kawan yang non muslim misalnya. Nah, ini kan sulit ini untuk berinteraksi, bisa memahami. Nah, makanya saya salut di Jakarta tuh ada sekolah Kanisius, sekolah Katolik. Itu kalau sudah mau di akhir-akhir, mereka akan tinggal di pondok-pondok pesantren. Harus sekedar 5 hari, 3 hari, biar dia bisa menyelami. Bisa menyelami itu maksudnya bisa memahami orang Islam itu kayak begini. Nah, dia belajar ternyata kita nih banyak persamaannya. Maksudnya persamaan itu maksudnya kita sebagai warga Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama. Ternyata itu teori-teori seperti ini banyak diterapkan dalam mengatasi banyak misalnya tawuran dan sebagainya. Dulu di Jakarta sering ada tawuran, tapi melibatkan akademisi. Ternyata problemnya adalah memberangkatkan mereka misalnya wisata bersama-sama antara satu kampung dengan kampung yang lain, sekolah lain dengan sekolah yang lain yang selama di rumusan. Dia itu cukup efektif. Ini apa karena kita nih sekolah-sekolah yang eksklusif yang membatasi pergaulannya, nggak mau bercampur, ini akan menimbulkan kecurigaan dan sebagainya gitu. Kenapa dulu kasus-kasus dulu orang tua kita walaupun sekolah di Katolik dan sebagainya nggak ada problem, nggak ada masalah gitu.
Sekarang kenapa jadi banyak masalah? Ini memang perlu kita koreksi juga. Gitu. Ke depan next step mungkin pondok-pondok pesantren yang moderat dan sebagainya ya juga kemudian banyak bergaul juga dengan yang non muslim dan sebagainya. Ya dalam masalah muamalah kan ibarat kalau dalam kaidah fikih itu al aslu fil asya al ibaha. Segala sesuatu hukum itu dalam muamalah itu ibah sifatnya itu boleh. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW saja di akhir hayatnya hidupnya itu punya utang menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Betapa Rasulullah ingin mengajarkan bahwa dalam masalah muamalah, dalam bermasyarakat, bersosial, itu kita nggak boleh memandang itu agama apa, sukunya apa, dan sebagainya gitu. Jadi kok kenapa kita jadi belajar agama, kenapa jadi kemudian kok jadi membatasi diri, jadi bersikap eksklusif, antisosial, akhirnya sampai kepada aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Aduh, seru sekali nih, hampir 1 jam obrolan kita di sore hari ini. Ini kayaknya sejam aja cukup. Tapi waktu juga membatasi kita. Pak Guntur, apa yang ingin disampaikan saat ini tentang bahaya radikalisme untuk seluruh masyarakat yang ada di Papua Barat Daya? Silakan Pak. Ya, saya sedikit ingin menambahkan ya. Jadi tadi disampaikan oleh Ustaz Sofyan Sauri yang dulu pernah terpapar pemahaman radikal, kemudian ditangkap oleh anggota Densus, dari mulut beliau menyatakan bahwa penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia sangat transparan. Jadi Densus 88 menangkap, membawa terduga teroris ke pengadilan sangat transparan. Kalau saya ngomong nanti kan orang bilang ya namanya juga polisi ngomongnya pasti baik-baik. Jadi dari beliau lah yang ngomong. Jadi sangat transparan. Jadi kalau tapi sering di media sosial kan banyak propaganda ya, salah tangkap lah, itu kan Polri Islamfobia, ya kan, kriminalisasi ulama dan sebagainya ya. Tadi ini saya dinyatakan sangat transparan, boleh nonton sidangnya gitu. Jadi bahwa itu bukan rekayasa. Ya, gitu. Terus kemudian tentang tadi pondok pesantren itu ya, pondok pesantren ini suatu yang baik, suatu yang baik. Nah, tapi kemudian memang pondok pesantren ini menjadi suatu tempat yang strategis, yang bagus untuk menyebarkan paham radikal. Ya, paham radikal ini daripada orang nyeramain satu-satu, enak langsung datang ke suatu komunitas. Nah, salah satunya pondok pesantren. Nah, pondok pesantren seringkali kesusupan dengan pengajar yang radikal. Nah, ini memanfaatkan pondok pesantren ini. Nah, jadi banyak juga dari masyarakat, kenapa sih nggak ditutup dan sebagainya. Kebijakan pemerintah saat ini, jadi ini ada sesuatu yang baik pondok pesantren, kemasukan yang tidak baik, terkontaminasi jadi tidak baik paham radikal ini. Nah, jadi kebijakan pemerintah tidak membubarkan pondok pesantren ini, tidak menutup, tetapi dibikin baik lagi. Jadi dari Kementerian Agama mengasesmen, mengevaluasi pondok-pondok pesantren, kemudian yang terpapar paham radikal baik dari pengajarnya dan sebagainya, santri-santrinya, kemudian bukan ditutup sekonyong-konyong, tetapi diperbaiki, ya, diperbaiki dari pihak pengajarnya, dari bahan-bahan ajarnya. Ya, Kementerian Agama bekerja sama dengan MUI, NU, Muhammadiyah, ya, bagaimana pondok pesantren ini menjadi baik kembali. Jadi arahnya ke sana. Kenapa? Karena kalau langsung ditutup-tutup saja, yang ada nanti apa? Pemerintah diserang dengan berbagai propaganda, Islamfobia, ya, kalau pondok pesantren di ini kan. Jadi seolah-olah orang kalau menutup pondok pesantren, pemerintah benci Islam, padahal kan tidak demikian. Nah, jadi arahnya ke sana. Bagaimana yang baik ini terkontaminasi sesuatu yang tidak baik dikembalikan menjadi baik. Nah, itu bekerja sama berbagai stakeholder, kerja keras ini Kementerian Agama. Kemudian tentang bagaimana membatasi atau menangkal tadi lone wolf ya. Jadi begini, seperti tadi disampaikan Pak Ustadz, lone wolf ini susah terdeteksi karena orang sendirian gitu kan, mikir sendiri, merencanakan sendiri, terpapar sendiri gitu. Temennya pun nggak tahu gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini bagaimana mengatasinya? Ini kami seringkali sosialisasi dan kami berharap kerja sama semua komponen masyarakat ya gitu. Nah, kami tidak capek-capek, tidak lelah-lelah mengedukasi masyarakat,
meningkatkan, menanamkan kepekaan, pemahaman masyarakat terhadap bahayanya ini, sehingga masyarakat mulai peka dan sensitif. Nah, karena lone wolf ini bisa dideteksi oleh masyarakat. Kita punya teman kok biasanya sering nongkrong, biasanya bercanda, ini mulai antisosial, diem aja sendirian, kita diajak kumpul nggak mau, ini ada apa? Nah ini, jadi peran serta masyarakat, kelompok-kelompok komunitas, keluarga, anak saya kok mulai aneh, dan sebagainya. Ini kepekaan seperti ini akan menyelamatkan. Jadi kita berharap pertama masyarakat memahami bahayanya paham radikal, memahami juga apa sih paham radikal itu, kemudian ada kepekaan, melihat sekitarnya, keliling temannya, sahabatnya, keluarganya, saudaranya gitu, sehingga bisa mengantisipasi mungkin dengan melakukan pendekatan atau melaporkan ke aparat sehingga bisa ditindaklanjuti, sehingga bisa disadarkan sebelum mereka melakukan tindak pidana, atau tindak pidana itu bisa dicegah oleh masyarakat. Jadi kami sangat berharap masyarakat memahami apa sih itu paham radikal. Tadi Pak Ustadz sudah panjang lebar menceritakan pengalamannya ya. Nah, jadi kalau orang bilang ini Densus 88 ceramahnya atau sosialisasi begini terus paranoid nih gitu. Nah ini sudah ada contoh. Kalau Pak Ustadz ngomong kan nggak bisa dibilang paranoid, sudah mengalami ya gitu. Jadi masyarakat kami harapkan menyadari, memahami apa itu paham radikal, kemudian memahami resikonya atau bahayanya, dan mari kita sama-sama mencegah, mendeteksi dini, agak peka terhadap lingkungan kita. Kalau ini muncul ada orang-orang bawa paham radikal, intoleransi masuk ke Papua Barat, mari kita sama-sama cegah, laporkan kepada aparat, kepolisian terdekat, sehingga bisa kita antisipasi untuk keamanan tanah Papua yang kita cintai ini. Terima kasih. Pak Sofyan, silakan. Ya, di closing statement ini saya cuma ingin mengatakan bahwasanya ke depan kita harus mempertahankan ideologi kita Pancasila ini. Yang ketika mulai tergerus oleh paham-paham transnasional. Pernah saya mau cerita, ada delegasi Taliban datang ke Indonesia minta nasihat kepada wakil presiden waktu itu Pak Yusuf Kala, lalu kepada ketua PBNU seperti Kiai Akil Sirot, lalu datang ke Muhammadiyah, Bapak Muslim Kodas dan sebagainya. Nah, mereka minta nasihat, minta tolong kami ini diajari bagaimana Islam moderat. Kata dia, kami ini punya 7 suku kabilah gitu. Ada orang Tajik, ada orang Uzbekistan, ada orang yang terbesar itu suku Pasto, ada dari Hindustan dan sebagainya. Tapi kami sudah hampir 40 tahun berperang tiada henti. Ini kenapa? Sedangkan kalian di Indonesia itu punya 400 suku bangsa, bahasa berbeda-beda. Bahkan dari 400 itu sebetulnya terpecah lagi menjadi 1.400 atau 1.300-an yang berbeda. Sunda aja beda-beda tuh. Ada Tasik, bahasa Tasik agak beda lagi. Ntar orang Banjar agak ngapak-ngapak juga beda lagi. Kita bahasa Cirebon beda, itu Jawa Barat doang, Bantennya nanti Sundanya juga beda gitu. Nah, kata mereka, karena kami punya Pancasila. Gitu. Tahu nggak Pancasila itu? Pancasila itu terinspirasi dengan yang namanya Sahifatul Madinah, atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu isi poin itu ada 48. Yang pertama tuh isinya bahwasanya bahwa kita semua itu adalah umat yang satu. Innahu ummatan wahidah min dunin nas, umat yang satu. Itu tanpa ada pengecualian sedikit pun. Terus di poin 16 ini yang menarik Bu. Kalau ada orang Yahudi yang diserang dari pihak luar, maka kewajiban bagi kaum muslimin menjaganya dan membelanya. Demikian sebaliknya kalau kaum muslimin juga diserang dari pihak luar, maka wajib juga bagi orang Yahudi yang menandatangani perjanjian tersebut, apakah orang Nasrani, ini juga ikut harus membela kaum muslimin. Maka dalam perang Badar, perang Uhud ketika menghadapi orang Quraisy, itu ada 100 orang Yahudi, pemuda-pemuda Yahudi yang ikut membantu kaum muslimin. Bahkan dalam perang Uhud tersebut ada 3 orang Yahudi yang kemudian ikut terbunuh karena membela Nabi Muhammad SAW. Ini ada di dalam kitab Tarikh Tabari, ada dalam Sirah Ibnu Hisham dan Ibnu Hisham. Gitu. Artinya ini kan konsep bela negara Bu. Ini mirip dengan persatuan Indonesia gitu. Sesama warga negara, walaupun kita berbeda agama, ya tetap membela, ya punya hak dan kewajiban yang sama. Inilah yang kemudian kata kiai kita, para ulama kita, para Pak Yusuf Kala pada waktu itu
bahwa kita punya Pancasila ini gitu. Ini yang kemudian bisa mempersatukan gitu. Nah, ini juga menjadi contoh juga bagi negara-negara yang terus dilanda konflik untuk bisa bersatu, membuat sebuah konstitusi sebagai ini tanpa dibeda-bedakan antara agama, warna kulit dan sebagainya gitu. Makanya dalam Islam itu ada istilahnya inna akramakum innal insana khuliqa adam wa adam min turab. Sesungguhnya manusia itu berasal dari Nabi Adam dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Laisa li arabin fadlun alla ajamin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan Arab dan yang bukan Arab kecuali takwanya gitu. Di mata Tuhan maksudnya gitu. Kita nggak membedakan itu rambutnya, warna kulitnya, agama, suku bangsa, kita semua bersatu. Demikian Ibu, terima kasih. Baik. Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah obrolan seru kita di sore hari ini di Trans Setara. Pak Duta terima kasih, Pak Ustadz terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini membuka pemahaman, pemikiran hati kita, mata hati. Mungkin yang ada yang baru berpikir aja untuk melakukan tindak radikalisme, mikir 100 kali dulu Pak ya. Iya, amin. Pendengar demikianlah obrolan kita. Saya Profesor masih terus menemani Anda sampai di pukul 14 nanti. Terima kasih atas kebersamaannya dan masih bersama kami dari Solo Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.